Shalom, bersama dengan saya Venetson Perikas STA MPRK. Kali ini kita akan ada dalam acara diskusi teologi. Di depan saya, bersama saya ada Bapak Dr. Simon Kase MPRK. Beliau adalah dosen di IAKN Kupang, mata kuliah Perjanjian Lama, bidang keahliannya Perjanjian Lama. Dan kali ini kita akan langsung saja membahas tentang tema yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan pembebasan umat Israel dihubungkan dengan konteks wabah pandemi COVID-19 masa kini. Sekali lagi, pembebasan umat Israel dihubungkan dengan konteks wabah pandemi COVID-19 masa kini. Dan karena itu saya langsung menyapa Bapak Simon, apa kabar? Baik-baik, selamat bertemu. Puji Tuhan, terima kasih. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak Simon, Bapak Dr. Simon. Yang pertama, mengapa perlu ada pembebasan umat Israel dari Mesir? Kisah pembebasan umat Israel ini ada di kitab Keluaran, ya Bapak, dan sebagai dokter ahli Perjanjian Lama, Bapak bisa sharing, bagikan kepada kita berkaitan dengan mengapa perlu ada pembebasan umat Israel di Mesir. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Pembebasan umat Israel di Mesir itu latar belakangnya adalah kalau kita belajar dalam kitab Kejadian pasal 11 dan 12 itu tentang janji Allah kepada umat yang akan dibentuk, yang nanti namanya bangsa Israel. Nah, salah satu janji Allah itu adalah Allah akan menghalau bangsa yang telah dibentuknya ketika dijajah oleh bangsa lain. Karena itu pembebasan umat Israel dari Mesir itu Allah menempati janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bangsa Israel itu bukan bangsa yang seperti yang kita pahami, yang seperti bangsa-bangsa lain di sekitarnya, tetapi bangsa Israel itu adalah bangsa yang memang dikhususkan oleh Allah, sehingga mereka disebut sebagai umat Allah. Itu saja ya Bapak ya. Tadi Bapak sudah jelaskan tentang mengapa perlu ada pembebasan umat Israel di Mesir. Dan kira-kira Bapak, apa tujuan pembebasan umat Israel dari Mesir ini? Apa tujuan Allah bagi bangsa Israel? Iya. Silakan. Jadi bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Itu sebuah status yang tidak sama dengan bangsa-bangsa lain di sekitar dunia pada zaman kuno. Karena itu, karena bangsa Israel ya adalah bangsa pilihan Allah, maka visi misi Allah itu terletak atau dijalankan oleh bangsa Israel itu. Karena itu tujuan daripada pembebasan umat Israel dari Mesir adalah supaya mereka dibentuk. Itu sesuai dengan janji Allah. Supaya mereka dibentuk untuk menjadi umat yang mengenal Allah, dan kemudian itu akan menjadi bangsa yang besar kalau kita nanti belajar lagi dihubungkan dengan perjanjian baru. Ya, terima kasih Bapak. Nah, kalau Allah punya tujuan untuk membebaskan umat Israel dari Mesir, apa yang dilakukan Allah sebagai proses pembentukan umat Israel? Pembentukan ini sebagai umat pilihan Allah, dan proses
keluarnya bangsa Israel itu melalui padang gurun, dan itu perjalanan 40 tahun. Itu perjalanan yang tidak gampang. Padahal kalau kita lihat di dalam letak geografis, sebenarnya perjalanan itu tidak sampai 40 tahun. Dia bisa lebih dekat. Tapi bangsa Israel ini berputar melewati padang gurun. Itu merupakan proses yang cukup luar biasa. Apa isi pesannya, esensi yang luar biasa di dalam proses bangsa Israel ini berputar di padang gurun menggumuli proses Allah. Ya, jadi status mereka sebagai umat Allah itu diperoleh tidak hanya dengan cuma-cuma, tetapi melalui sebuah proses pembentukan. Nah, proses pembentukan itu kalau kita lihat dalam kitab Keluaran itu jelas. Setelah umat Allah ya berada di padang gurun, ada pembimbingan, ada pembelajaran yang dilakukan oleh Allah kepada mereka di sana. Allah menguji mereka ketika mereka lapar. Ya. Allah membiarkan mereka untuk mereka mencari Allah. Walaupun mereka itu sebagai umat Allah, tetapi di sisi lain mereka juga sebagai manusia biasa yang memang tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan yang mereka alami. Misalnya Musa ya, dalam tindakan-tindakannya di padang gurun selalu tidak menunggu persetujuan dari Allah, dia mengambil tindakan sendiri. Yang kedua, sebagai bangsa biasa, mereka di padang gurun juga mereka dipengaruhi ya oleh kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan semasa mereka berada di Mesir. Nah, kebiasaan-kebiasaan di Mesir itu mereka juga lakukan di dalam perjalanan di padang gurun. Itu mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung. Karena itu Allah mulai membentuk mereka. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak hanya 1 tahun, tetapi sampai pada 40 tahun? Nah, itu merupakan sebuah proses pembentukan. Dari sisi regenerasi, 40 tahun itu kalau dihubungkan dengan generasi, itu sudah terjadi pergantian generasi. Generasi yang waktu keluar dari Mesir itu akan berakhir di padang gurun, karena ini waktu lama di padang gurun. Mengisahkan Iya. Yosua dan Kaleb. Iya. Ya. Nah, itu ada terjadi pergantian generasi. Nah, pergantian generasi ini juga dihubungkan dengan pergantian karakter. Artinya karakter yang dibawa dari Mesir tidak boleh diterapkan pada saat mereka masuk ke tanah perjanjian. Karena itu ketika mereka masuk ke tanah perjanjian adalah mereka-mereka yang ada dalam generasi yang baru, sedangkan yang lama tidak masuk ke tanah perjanjian, termasuk Musa. Musa tidak masuk ke tanah perjanjian bukan karena dia berdosa, tapi sesuai dengan Alkitab, karena lanjut usia, sehingga dia tidak masuk. Itu menandakan bahwa generasi pada zaman Musa, umat Israel itu sudah berakhir di padang gurun. Nah, itu proses pembentukan. Ya. Jadi proses pembentukan ini kita yakini sebagai pembaharuan umat Israel, sehingga mereka disebut sebagai umat Allah. Ya, dari umat Allah itu mereka harus tetap pertahankan identitas mereka. Ya, menarik sekali bahwa proses pembaharuan umat Allah. Proses pembaharuan umat Allah ini saya mau kaitkan, memang ada begitu banyak cerita di proses perjalanan Israel di padang gurun, tapi ada aturan main yang disediakan Allah, dan aturan itu adalah
10 hukum Taurat. Nah, 10 hukum Taurat itu diberikan oleh Allah sendiri, ditulis di dalam tangan Allah sendiri untuk diberikan kepada Musa, dan Musa memberitahukan atau menyampaikan, memproklamasikan 10 hukum itu kepada orang Israel pada masa itu. Dan 10 hukum itu menjadi ajaran yang sampai dengan sekarang ini tetap ada. Hanya pertanyaan saya, dan Bapak perlu berbagi bagi kita saat ini, apakah 10 hukum itu membentuk Israel menjadi umat Allah atau tidak? Pada kenyataannya yang kita lihat, umat Israel mengalami goncangan, mengalami proses yang tidak gampang untuk menjalankan 10 hukum sampai dengan konteks kita masa sekarang ini. Apakah 10 hukum itu membentuk Israel menjadi umat Allah waktu itu atau sampai dengan saat ini? Silakan Bapak. Ya. Pertanyaannya adalah apakah hukum Taurat, ya, dalam hal 10 hukum yang telah digambarkan dalam kitab Keluaran dan juga di Ulangan, itu membentuk umat Israel menjadi umat Allah? Jawabannya iya. Jawabannya ya. Oleh karena kalau kita lihat menguraikan tentang 10 hukum itu ada dua bagian besar, yaitu dalam hubungan dengan sesama, ya. Jadi umat Israel, bagaimana relasi mereka dengan sesama, dan bagaimana relasi mereka dengan Allah. Nah, pemberian 10 hukum itu dilatar belakangi oleh kebiasaan umat Israel yang di sisi lain sebagai umat Allah, tetapi dalam karakter hidup mereka itu tidak menunjukkan diri sebagai umat Allah. Karena itu Allah membimbing mereka dengan berpedoman pada 10 hukum itu. Contohnya, setelah mereka berada di padang gurun, ya, mereka selalu berpikir tentang masa lalu ketika di mana mereka berada di Mesir. Mereka hidup nyaman, aman. Lalu mereka juga menerapkan atau mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan di Mesir. Mereka mulai mengumpulkan berbagai emas yang mereka bawa dari Mesir, kalung yang mereka pakai, mereka kumpulkan, lalu mereka membuat lembu emas. Dan itu memang sebuah kebiasaan yang mereka bawa dari Mesir. Tidak hanya itu saja, tetapi ada persinahan. Itu sebuah kebiasaan. Menyembah Allah lain, itu sebuah kebiasaan yang mereka bawa dari Mesir. Karena itu Allah mulai dikatakan memberikan sebuah ketertiban bagi mereka dengan memberikan 10 hukum itu. Jadi 10 hukum itu dimulai dengan kata Akulah Tuhan Allahmu. Artinya bahwa Allah memperkenalkan diri, menyampaikan kepada mereka bahwa Allah yang mereka imani adalah Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Dan maksud supaya mereka paham dulu bahwa Allah yang mereka imani adalah Allah yang membebaskan mereka dari Mesir, bukan Allah yang mereka imani melalui patung-patung lembu emas yang mereka buat. Dan Allah menegaskan bahwa tidak boleh menyembah Allah lain. Itu kata pertama dalam 10 hukum itu. Dan selanjutnya lebih banyak kata jangan-jangan. Gitu. Karena itu 10 hukum itu juga disebut sebagai sebuah norma yang mana mereka harus taati supaya mereka hidup sebagai umat Allah. Dan memang dalam rukun kitab Taurat, tema tentang Taurat ini sebuah tema besar. Karena itu ini perlu pada
era itu perlu di umat Israel mempelajarinya secara baik. Kalau mereka mempelajari secara baik, maka mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena itu Musa dalam kepemimpinannya itu telah menjelaskan secara berulang-ulang dalam kitab Ulangan dan kitab Ulangan dan Bilangan. Itu pidato-pidato Musa atau ceramah-ceramah Musa itu menegaskan terus-menerus tentang Taurat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Kita sudah jauh berbicara tentang konteks pembebasan umat Israel, tetapi kali ini kita akan masuk di puncaknya. Kenapa saya bilang puncak? Karena pembebasan umat Israel, makna pembebasan umat Israel itu akan dihubungkan ya dengan wabah pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa masalah dunia, masalah Indonesia, masalah di NTT, di Kupang, masalah untuk semua umat manusia di bumi ini masa kini adalah pandemi COVID-19. Dan ini masalah yang luar biasa sekali karena menjangkau seluruh umat manusia. Dan akhirnya ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong adanya upaya untuk menangani atau menghadapi COVID-19. Tapi kali ini saya ingin Bapak Dr. Simon berbagi atau paling tidak memaknai konteks pembebasan umat Israel dihubungkan dalam konteks pandemi ini. Silakan Bapak. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang wabah pandemi COVID-19, ini wabah yang mana muncul di luar dari persiapan pengetahuan manusia. Jadi dalam manusia di seluruh dunia tidak membayangkan kalau pandemi ini akan muncul, dan ini sangat mengancam kehidupan manusia, dan itu jelas dari berbagai media yang telah kita lihat, itu telah ditayangkan, kita baca, dan kita semua sudah memiliki pengetahuan tentang itu. Nah, dalam kita hubungkan dengan pembebasan, pemerintah ya, baik di tingkat internasional maupun nasional maupun di tingkat regional lokal telah mensikapi ini, dan ini sebuah sikap yang sangat serius, dan banyak pihak ya yang telah berusaha untuk kalau bisa pandemi ini berlalu, ya, tidak mengancam kehidupan manusia. Tetapi kalau kita lihat dalam perkembangan penanganan COVID-19 ini, yang terus menghantui kehidupan manusia adalah, kalau kita lihat dalam berita, itu ada penambahan kasus, lalu ada yang sembuh, ada yang meninggal. Nah, ini sebuah peristiwa ya, atau sedang sekaligus sebagai sebuah realitas yang terjadi terus menerus setiap hari, dan ini menghantui kehidupan manusia, dan manusia merasa, kita sebagai manusia merasa khawatir, merasa takut, dan ini tidak nyaman. Nah, pertanyaannya adalah, kapan pembebasan Allah berlaku bagi kita? Nah, kalau kita bicara tentang pembebasan Allah terhadap manusia, dalam pembahasan ini saya membahasnya dari konteks kekristenan, tidak secara umum. Kalau dalam kekristenan, secara kita telah beriman ya, kita beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menang atas maut
dan telah menebus kita dari segala dosa kita, dan kita telah memperoleh keselamatan. Dan itu sebuah pembebasan bagi kehidupan umat Kristen. Tetapi kita lihat konteks pembahasan, ya, pembebasan pada zaman itu. Yesus mati dan bangkit dan naik. Tetapi persoalan itu masih berlanjut terus, karena secara politik pemerintah Romawi masih menguasai pada saat itu. Dan walaupun kebangkitan sudah terdengar di seluruh dunia, dan termasuk orang Kristen dan banyak ya, kita sudah percaya. Tetapi di era itu tentara Romawi masih punya kekuasaan, ya, untuk menuntas semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita lihat sejarah perkembangan gereja, sejarah perkembangan Injil. Injil Matius ditulis, ya, baru pada tahun 70 Masehi. Tetapi bertepatan dengan itu juga, pada tahun 70 Masehi, Romawi menghancurkan kota Yerusalem. Itu berarti penjajahan itu selalu ada terus menghantui umat manusia, termasuk umat Israel dan kita sebagai umat Kristen. Tetapi hal yang kita pelajari supaya kita bebas dari COVID ini, ya, kita belajar dari sejarah munculnya pandemi polio. Pada saat itu orang Kristen mulai berusaha bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, ya. Polio itu muncul di Amerika, dan umat Kristen itu berusaha bekerja dengan para ahli, dan 3 tahun dulu baru para ahli menemukan vaksin. Padahal polio itu sudah menyerang anak-anak, dan banyak anak yang sudah meninggal, dan termasuk sampai di Indonesia, di negara-negara lain, tetapi pusatnya di Amerika. Nah, ketika para ahli menemukan vaksin, orang Kristen, ya, merayakannya sebagai sebuah hari kemenangan. Lalu vaksin itu didistribusikan kepada negara-negara lain, dan termasuk Indonesia, ya. Dan semua anak sampai hari ini selamat, dan sampai hari ini kalau bayi dilahirkan harus mendapatkan suntikan pertama, kedua, ketiga. Nah, itu. Nah, kita kembali kepada pembebasan COVID. Untuk pembebasan ini, kita tidak hanya melibatkan dari sisi agama saja, tetapi gereja atau kekristenan harus bekerja sama dengan pihak yang lain yang memiliki kompetensi, ya, untuk bisa menuntaskan wabah ini. Orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan itu merupakan sebuah pusat iman. Tetapi orang Kristen yang beriman adalah orang Kristen yang mewujudkan ketaatan, harus taat kepada arahan-arahan pemerintah, karena pemerintah adalah utusan Allah, ya, dalam kitab Roh, ya. Kalau kita menunjukkan ketaatan kita, ya, kalau kita menunjukkan ketaatan kita, itu suatu hal atau suatu indikator untuk kita memutuskan rantai COVID-19, dan kita akan bebas, ya. Jadi ada 2 hal di sini: secara beriman
Yang kedua, kita harus kerjasama, kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada berbagai arahan-arahan dari pemerintah. Itu dengan sendirinya kita akan bebas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Simon Kase. Saudara-saudara sekalian, diskusi ini sangat menarik, dan dari hasil diskusi ini dapat saya simpulkan bahwa pembebasan umat Israel dihubungkan dengan konteks COVID-19, artinya memberikan kepada kita pemahaman bahwa yang pertama kita harus tetap beriman. Kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah akan membebaskan kita dan menolong kita keluar dari COVID-19. Yang kedua, COVID-19 ini juga akan membawa kita di dalam kerjasama, baik itu antara pemerintah, gereja, dan pihak-pihak terkait. Masyarakat semua harus bersatu, bekerja sama, membangun kebersamaan untuk menciptakan kehidupan yang baru, mengatasi COVID-19. Dan semua itu harus dilakukan dengan penuh ketaatan. Diskusi yang sangat menarik bersama Bapak Dr. Simon Kase. Terima kasih. Bapak sudah meluangkan waktu dalam acara diskusi teologi di channel YouTube saya, Penetson Pairikas STH MPDK. Kita akan bertemu lagi dalam diskusi-diskusi lain, kiranya akan menolong kita untuk melihat betapa pentingnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Berikan tanggapan Anda, boleh dalam bentuk pertanyaan untuk memperkuat channel ini, dan juga untuk membuat kita melebarkan diskusi-diskusi teologis yang lebih kuat, lebih baik ke depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.